kalimat wafat di dalam Al-Quran itu ada dua pengertian. Wafat dalam artian wafat kecil yang maknanya adalah tidur. Yang kedua, wafat besar yang maknanya adalah mati. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Isa alaihissalam, inni mutawaffika, itu adalah wafat kecil, bukan wafat besar. Inilah yang menjadi letak perbedaan antara kita dengan orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani itu memahami Nabi Isa sudah mati, wafat dalam artian mati. Bahkan keyakinan mereka kematian Nabi Isa itu untuk menebus dosa manusia. Ini perbedaannya. Sedangkan kita meyakini bahwa wafatnya Nabi Isa sebagaimana disebutkan dalam ayat itu tadi, itu maknanya adalah tidur. Jadi ketika diangkat ke langit, Nabi Isa itu dalam keadaan tidur. Dalam keadaan tidur diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit, ruhan wa jasadan. Maka Nabi Isa itu belum mati, wafat di situ maknanya adalah tidur. Yang kelak akan diturunkan kembali. Nah ini. Jadi wafat dalam Al-Quran ada dua pengertiannya. Wafat yang maknanya adalah tidur dan wafat yang maknanya adalah mati. Wafat yang maknanya tidur disebut wafat kecil. Wafat yang maknanya mati disebut wafat besar. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita, kalau mau tidur doanya bagaimana? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan menyebut namamu wahai Allah, engkau hidupkan, ya. Aku hidup, dan dengan menyebut namamu ya Allah, amutu, aku mati. Nah, mati di situ maknanya apa? Jenengan apa mati? Ya kan mau tidur toh. Nah, baru kemudian bangun tidur kita diajarkan doa lagi, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi yang telah ahyana, menghidupkan kami kembali, ba'dama amatana, setelah kami dimatikan. Nah, mati di situ juga maknanya adalah tidur. Bukan mati yang sebenarnya, mati ora urip meneh. Nah, ini. Akan tetapi hal yang perlu kita perhatikan, surat Az-Zumar ini, jamaah sekalian, ini yang kita perhatikan ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat yang 42 ini, Allahu yutawaffal anfusa hina mautiha. Allah lah yang mewafatkan jiwa ketika jiwa itu telah datang kematiannya, wallati lam tamut, ya, dan manakala belum mati, fi manamiha, di dalam tidurnya. Nah, jadi ketika orang itu tidur, jiwanya itu ditahan oleh Allah, diambil oleh Allah. Nih,
fayumsikul lati qada 'alaiha, dan Allah akan tetap menahannya bagi siapa saja yang memang sudah ditetapkan kematiannya. Maka orang yang tidur itu punya resikonya adalah tidak bangun selamanya. Ya. Jiwanya ditahan oleh Allah, tidak dikembalikan. Ini bagi orang yang memang sudah datang jadwal kematiannya. Maka jenengan sariki ono resikone. Resikone apa? Ora tangi maning. Ya. Ini wa yursilul ukhra, dan akan dilepaskan jiwa yang lain ila ajalin musamma, sampai batas waktu yang ditentukan. Lah nek esuk-esuk isih iso tangi, nah berarti jadwal matinya belum datang. Itu. Mulane kan kalau ada orang dalam keadaan lemes gitu kan diulek-ulek, aja turu kan itu, aja turu. Ya. Mbak aja turu disit, Mbak aja turu. Ya, karena memang tidur itu adalah bentuk kematian, bisa saja nanti tidak dikembalikan hidup lagi. Ya. Masya Allah.